Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syeda Asmamanina dengan NIM 2020 1880073. Di sini saya akan menjawab soal PAI yang berbunyi apa yang dimaksud dengan masyarakat madani dan jelaskan beserta dalil Al-Quran. Masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang dapat menjalani, membangun, dan memaknai kehidupannya. Seperti yang sudah tertulis pada Quran Surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, kamu adalah umat terbaik untuk seluruh umat manusia. Kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah yang munkar untuk beriman kepada Allah. Apabila ahli kitab beriman, maka lebih baik bagi mereka ada yang beriman di antara mereka, dan kebanyakan dari mereka adalah fasik. Selanjutnya di sini saya akan menjawab soal nomor 1B yang berbunyi salah satu contoh masyarakat madani adalah saling tolong-menolong. Apa yang dimaksud dan sebutkan beserta dalilnya. Dalil tersebut sudah menjelaskan bahwa tugas kita sebagai seorang muslim harus saling tolong-menolong kepada sesama muslim yang lainnya. Dan kita harus saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan, dan jangan pula kita tolong-menolong sesama muslim untuk berbuat pelanggaran ataupun dosa. Perkenalkan, nama saya Riana Alfiani dengan NIM 202018180030. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2A, yaitu jelaskan perbedaan dan persamaan antara peradaban Islam dan kebudayaan Islam. Untuk perbedaannya sendiri, yang pertama yaitu peradaban Islam memiliki arti tingkat kecerdasan yang dihasilkan maupun kemajuan yang telah dihasilkan dalam satu periode Islam, dimulai dari periode Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Sedangkan untuk kebudayaan Islam sendiri adalah sebuah proses dalam pengembangan suatu ciptaan, karya, dan rasa manusia. Maka culture atau kebudayaan memiliki sebuah arti sebagai perkembangan jiwa. Sedangkan untuk persamaannya sendiri antara peradaban dan kebudayaan, jika kita tinjau dari unsur arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu mempunyai arti sama-sama tingkah laku suatu masyarakat terhadap lingkungannya. Dan jika kita tinjau dari segi unsurnya, antara kebudayaan dan peradaban memiliki unsur yang sama, yaitu sistem kepercayaan, sistem kemasyarakatan, bahasa, seni patung, sistem mata pencaharian, dan wadah penyimpanan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Syafira Puterinda dengan NIM 2020188855 nomor 3A. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikeras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Shadaqallahul adzim. Komentar mengenai syura. Syura secara bahasa memiliki dua arti, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu. Secara istilah, syura berarti memaparkan sesuatu yang disertai dengan sisi argumentasi yang berorientasi permasalahan guna untuk mencarikan solusi terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Islam telah menuntun umatnya untuk menerapkan musyawarah baik secara individu, kelompok, masyarakat, keluarga maupun bangsa dan agama. Syura disyariatkan dalam agama Islam karena Allah telah menjadikan syura sebagai kewajiban bagi hambanya untuk mencarikan solusi terbaik
yang memerlukan musyawarah dengan pikiran banyak orang. Selain itu, syuro juga merupakan salah satu nama yang ada pada Al-Quran. Hal ini menunjukkan kedudukan syuro itu sangat penting di agama Islam. 3B. Islam dan politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Justru Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Islam merupakan bangunan kokoh masyarakat yang memiliki sistem peradaban yang komprehensif, di mana Islam ini dalam berpolitik senantiasa mengutamakan nilai-nilai dasar, yaitu 1. Mengutamakan persatuan dan kesatuan umat. Artinya Islam ini mengedepankan kerukunan, menghargai perbedaan, dan mengakui kebinekaan dalam ketunggalan. Hal ini terdapat pada surat Al-Mu'minun ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Yang artinya, dan sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan akulah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Dan surat Al-Anbiya ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Ya, artinya sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Yang kedua yaitu Islam meniscayakan kedamaian antar kelompok dalam bermasyarakat. Hal ini terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in banggot ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selma Karim Kalonika dengan NIM 2020 1880069. Nomor 4. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberi dorongan kepada umat Islam untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Ipteks. A. Bagaimana perspektif Islam tentang ipteks, dan jelaskan. Ilmu pengetahuan teknologi dan seni pada zaman sekarang sangatlah kurang dari ajaran Islam. Ada beberapa yang memang melenceng dari ajaran Islam, seperti penyalahgunaan teknologi tentang adanya bom atom yang sekarang digunakan untuk saling mengancam antar negara. Menurut pandangan Islam itu sangat bertentangan. Dalam bidang seni, semakin kesini pun semakin tidak menentu, karena seni pada zaman sekarang semakin jauh dari ajaran Islam. Aurat terbuka di mana-mana, bahkan banyak melakukan itu adalah orang Islam atau orang Muslim. Di dalam ajaran Islam sudah banyak dibahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang dalam Al-Quran.
Kita sebagai manusia yang memiliki akal dan berpegang teguh dalam ajaran Islam, kita harus meluruskan niat kita dalam mencari ilmu dan mengamalkannya, agar kita tidak salah menggunakan ilmu kita bagi keburukan. 4b. Buatlah narasi contoh kasus ayat Al-Quran yang berkaitan dengan skema penciptaan dan keajaiban alam. Allah menciptakan bumi dan alam semesta selama 6 masa. Hal ini termaktub dalam firman-Nya dalam Al-Quran. Kisah surat Qaf ayat 38. Dan sungguh, kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Dalam penciptaannya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah dan kemahabesarannya. Lebih detailnya, Allah menjelaskan bahwa Ia menciptakan bumi dan alam semesta selama 6 masa, di mana urutan masa tersebut terlihat jelas dalam surat An-Nazi'at ayat 27-33. Apakah penciptaanmu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan Dia menjadikan malam yang gelap gulita dan menjadikannya siang terang benderang. Dan setelah itu bumi dihamparkan, darinya Dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya dan gunung-gunung. Dia pancangkan dengan teguh semua itu untuk kesenanganmu dan hewan-hewan ternakmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arzenia Islan Wahnirum dengan NIM 202018800029. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5A dan 5B. Yang pertama, 5A mengenai kejujuran menurut Islam beserta dalilnya. Dalam beberapa ayat, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berlaku jujur. Di sini tertuang pada surat At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin, yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Dan ayat lainnya surat Muhammad ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau shadaqullaha lakana khairal lahum. Artinya, tetapi jikalau mereka berlaku jujur pada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Perilaku jujur sebenarnya mudah menuai berbagai keberkahan. Yang dimaksud keberkahan adalah tetap dan bertambahnya kebaikan kamu. Di antara keberkahan, sikap jujur ini akan memudahkan kita untuk mendapatkan berbagai jalan keluar dari dan kelapangan. Sikap jujur dapat membawa pada keselamatan, sedangkan sikap dusta membawa pada jurang kehancuran. Di antara kehancuran yang diperoleh adalah ketika di hari akhirat kelak. Yang kedua, saya akan menjawab yang nomor 5B mengenai kejujuran itu akan membawakan kepercayaan pada orang gitu. Menurut pemahaman saya, ya memang jika kita berlaku jujur, maka orang-orang itu akan mempercayakan sesuatu kepada kita. Kepercayaan itu kalau saya ketahui ada dua, jadi kepercayaan tentang perkataan dan perbuatan. Kalau mengenai perkataan sendiri, jadi nanti apapun yang akan kita katakan, pasti orang akan percaya kepada kita. Misalnya saja, jika teman bilang besok libur, pasti teman-teman akan percaya kepada kita kalau besok libur. Kalau orang yang suka berbohong, pasti tidak akan ada yang percaya pada perkataan kita, meskipun sebenarnya kita berkata jujur, tapi karena kita sering berbohong, maka menurut mereka kita pasti akan berbohong saat berkata seperti itu. Dan untuk yang mengenai perbuatan ini, salah satu contohnya ketika kita bekerja, kalau kita dikenal sebagai orang yang jujur, maka orang yang mempekerjakan kita akan percaya kepada kita untuk bekerja sesuai kemauannya yang mereka suruh tanpa ada rasa khawatir ataupun rasa curiga terhadap kita. Jadi kita sendiri yang bekerja akan enak gitu melakukan pekerjaan kita, karena kita tidak dicurigai oleh bos kita. Seandainya kita menjadi orang yang tidak jujur, misalnya kita dikenal seperti orang yang suka mencuri, tidak suka seperti
mengambil uang perusahaan atau bagaimana, pasti orang-orang akan takut untuk mempekerjakan kita. Jadi itulah pentingnya jujur. Orang-orang akan memberikan kepercayaan yang lebih kepada kita jika kita jujur, dan pastinya kita akan mendapatkan keberkahan dalam setiap apa yang kita lakukan, dan untuk masa depan kita juga akan lebih cerah jika kita diawali dengan kejujuran. Ya, meskipun terkadang ada beberapa kejujuran yang akan terasa pahit jika dikatakan, tapi sebisa mungkin kita harus selalu jujur atas perkataan dan perbuatan kita. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.